Ya, selamat siang buat kita semuanya. Bagaimana kabar kita teman-teman hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, seperti yang kita harapkan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai kelas kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas memahami fungsi, konstruksi, dan cara kerja sistem rem. Seberapa pentingkah sistem rem itu dalam kehidupan kita masing-masing? Nah, sebelum memasuki pelajaran, apakah ada yang mengetahui apa itu sistem rem? Apa arti dari sistem rem itu? Ya, kita akan lanjut. Pengertian sistem rem. Rem itu secara umum adalah suatu sistem yang kerja untuk memperlambat atau menghentikan suatu perputaran, salah satunya perputaran pada roda kendaraan. Prinsip kerja sistem rem adalah mengubah tenaga kinetik menjadi panas dengan cara menggesekkan dua buah logam pada benda yang berputar sehingga putarannya akan melambat. Dengan demikian, laju perputaran roda kendaraan menjadi pelan atau berhenti dikarenakan adanya kerja rem. Jadi fungsi rem ini sangat penting ya teman-teman, karena ketika kita itu berkendara pasti ada percepatan pada kendaraan kita. Jadi untuk mengontrol kecepatan kendaraan kita atau untuk menghentikan kendaraan kita, kita itu perlu itu sebuah sistem rem. Sistem inilah yang akan membantu kita menghentikan dan melambatkan kendaraan kita. Nah, kemudian kita masuk ke komponen sistem rem. Yang pertama itu ada pedal rem. Pedal rem adalah komponen pada sistem rem yang dimanfaatkan oleh pengemudi untuk melakukan pengereman. Fungsi pedal rem memegang peranan yang penting dalam sistem rem. Tinggi pedal harus dalam tinggi yang ditentukan. Jika terlalu tinggi diperlukan waktu yang lebih banyak bagi pengemudi untuk menggerakkan dari pedal gas ke pedal rem, yang mengakibatkan pengereman akan melambat. Sebaliknya, jika tinggi pedal terlalu rendah, akan membuat jarak cadangan yang kurang akan mengakibatkan gaya pengereman yang tidak cukup. Jadi komponen yang pertama itu ada pedal rem. Kita lihat yang di sini, ini pedal rem yang ada pada mobil. Jadi di sini dikatakan tinggi pedalnya harus sesuai dengan yang ditentukan, karena jika ini jaraknya terlalu pendek, maka gaya yang kita perlukan untuk menekan rem itu tidak cukup nantinya, sehingga mengakibatkan kurangnya maksimal dalam pengereman. Kemudian yang kedua itu ada booster rem. Booster rem merupakan satu komponen pada sistem yang dipasangkan menjadi satu dengan sistem silinder dan setelah pedal rem, yang berfungsi untuk mengurangi tenaga yang diperlukan pengemudi dalam pengereman. Ya, ini setelah pedal rem ada booster rem. Jadi ini salah satu komponen yang berhubungan. Dia itu dari pedal rem akan berhubungan ke booster ini. Ya, booster rem ini bisa dikatakan membantu kita dalam pengereman. Itu sehingga kita lebih ringan dalam menekan rem itu. Ketika ini disesuaikan dengan bobot kendaraannya, ketika kendaraannya begitu berat dan lajunya yang begitu mungkin bisa dikatakan cepat, kita akan dibantu oleh booster rem supaya meringankan kaki kita menekan rem. Begitu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya ada master cylinder. Master cylinder mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis. Master cylinder terdiri dari reservoir tank yang beri minyak rem. Demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidrolis. Master cylinder ada dua tipe, yaitu tipe tunggal atau tipe primer, tipe konvensional, dan tipe cordless.
Yang B kedua tipe ganda konvensional dan tipe double konvensional. Ya, master cylinder ini juga bisa dikatakan satu bagian atau langsung satu paket sama booster rem tadi, atau dikatakan lengket di bagian booster ya. Kemudian katup P atau provisioning valve atau katup pengimbang. Berhubung rem depan membutuhkan tenaga pengereman yang lebih besar dari rem belakang, sehubung dengan pemindahan berat kendaraan yang terjadi pada waktu melakukan pengereman yang kuat. Jadi kita pada saat mengerem itu tekanan pengereman itu yang diperlukan yang lebih tinggi yang di depan, karena akan menahan beban yang dari belakang. Jadi diciptakanlah atau itulah kegunaan dari katup P ini. Jadi dia pengeremannya akan lebih cepat sedikit pada bagian depan daripada yang di belakang, karena yang akan memikul berat tekanan dari dorongan dari beban pengereman akan terjadi pada roda depan. Kemudian ada flexible hose atau selang fleksibel. Flexible hose atau selang fleksibel menghubungkan pipa rem dan rem roda untuk mengimbangi gerakan suspensi. Pipa rem berfungsi untuk menyalurkan minyak rem dari master cylinder ke rem. Ini flexible hose atau selang fleksibel. Ini selang rem ya. Selang rem ini juga harus gimana ya? Selang rem ini harus kuat ya, karena tekanan dari minyak juga akan lebih besar. Jadi jika selang remnya tidak kuat, maka akan terjadi kemungkinan kebocoran atau pecah pada selang rem. Kemudian ada tuas rem parkir. Nah, tuas rem parkir atau rem tangan dan kabel rem berfungsi untuk mengerem roda belakang secara mekanis melalui batang penghubung dan kabel. Juga untuk parkir kendaraan pada jalur jalan turun atau mendaki. Jadi fungsi tuas rem parkir ini pada saat kita berhenti itu kita akan memanfaatkan rem parkir. Jika tidak ada rem parkir, mungkin kendaraan kita pada saat parkir itu pada keadaan miring itu akan mengalami pergeseran ya. Jadi kita perlukan itu rem parkir. Rem parkir itu juga sendiri sekarang itu udah ada berapa jenis ya. Ini termasuk rem parkir yang masih manual. Sekarang itu udah ada yang pakai tombol. Kemudian ada tuas rem kaki yang ada di bagian bawah, bagian kaki gitu. Kemudian yang ini rem cakram. Rem cakram atau rem piringan untuk memberi gaya pengereman kepada roda depan. Rem piringan, walaupun banyak jenis rem piringan, prinsip kerjanya adalah bahwa sepasang pad atau sepatu rem yang tidak berputar menjepit rotor piringan yang berputar menggunakan tekanan hidrolis, menyebabkan terjadinya gesekan yang dapat memperlambat atau menghentikan kendaraan. Jadi dalam rem cakram ini ada beberapa komponen ya. Yang ini pertama rotor piringan, ada pad piringan, ini yang biru ada 2. Jadi dia itu yang menjepit rem piringannya atau rotor piringannya. Kemudian di sini ada pen utama, ini ada lubang pembuang. Kemudian per rem piringan ada plat tekanan, penahan, dan sub pen. Jadi itu cara kerjanya ketika kita menekan pedal rem, maka minyak rem yang disalurkan yang bertekanan yang dari booster rem akan disalurkan ke dalam atau mendorong piston rem yang ada pada kaliper ini. Kemudian piston akan mendorong pad rem yang pada yang bagian yang biru ini, sehingga dia akan menjepit piringan, sehingga dia akan memperlambat laju kendaraan. Kemudian rem tromol. Rem tromol memberikan tenaga pada roda belakang baik secara hidrolis maupun mekanis.
Fungsi rem tromol menggunakan sepasang sepatu yang menahan bagian dalam dari tromol yang berputar bersama-sama dengan roda untuk menghentikan kendaraan. Ya, pada gambar bisa kita lihat komponen atau bagian-bagian pada rem tromol. Di sini ada silinder roda, plat penahan, tromol rem, sepatu remnya, kemudian kabel rem tangan, pegas jangkar, kemudian tuas rem sepatunya, pen pegas PE atau penahan sepatu, penyetel otomatis, di sini yang ada gigi-giginya, dan tuas penyetel otomatis. Jadi di sini dia cara kerjanya tidak jauh dari yang tipe cakram, cuman dia ini seperti menggunakan seperti gimana ya? Dia itu cara kerjanya mengembang. Jadi yang lingkaran ini akan dikembangkan untuk menahan sebuah lingkaran atau yang tromolnya yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini cara kerjanya sama menggunakan piston, namun di sini dia akan mendorong pada piston silinder. Dia akan mendorong keluar sepatu rem ini sehingga akan dia terdorong keluar sehingga akan bergesekan dengan bagian sisi pada tromol rem. Bisa kita lihat simulasinya pada simulasi berikut. Di sini bisa kita lihat pedalnya di sini. Kemudian ini ada booster rem dengan master cylinder yang ini. Kemudian di sini ada selangnya. Kemudian di bagian sini terdapat rem tromol dan di sini adalah rem cakram. Bisa kita perhatikan sebelum terjadinya pengereman. Dia di sini masih ada jarak di bagian antara cakram dengan bagian tromol. Di itu masih ada bagian jarak. Bisa kita putar, perhatikan. Ketika kita menekan dari sini, minyak akan terdorong ke silinder, ke piston. Kemudian yang pada cakram dia akan mendorong pednya sehingga akan menekan bagian cakram. Begitupun dengan yang tromol, dia akan mendorong bagian tromolnya sehingga terjadi gesekan antara dua komponen ini yang mengakibatkan sebuah perlambatan ataupun penghentian kendaraan. Jadi begitu kira-kira penjelasan singkat dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, bisa kita lanjutkan diskusinya pada komentar video ini. Terima kasih.